warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Inanivita Sasela. Saya di sini akan menjadi moderator sekaligus penyaji yang kedua. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang peran dan fungsi pemerintah dalam ekonomi. Yang pertama ada Hamimatul Zahro yang akan menjelaskan tentang kebijakan fiskal dan dalam Islam. Yang kedua ada saya sendiri yang akan menjelaskan tentang kebijakan moneter dalam Islam. Yang ketiga ada saudari Rusmiati yang akan menjelaskan tentang mekanisme harga dalam Islam. Dan yang keempat ada saudara Sutardi yang akan menjelaskan tentang jaminan sosial dalam Islam. Dipersilahkan kepada pemateri pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamimatul Zahro. Di sini saya selaku pemateri pertama akan menjelaskan tentang kebijakan pemerintah, yaitu kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara dan pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat dalam perekonomian. Kebijakan fiskal di sini dibedakan menjadi dua, yaitu kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif di sini kebijakan di mana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sedangkan kebijakan fiskal pasif merupakan segala sesuatu yang menurunkan propensity to spend dari pendapatan nasional sehingga mengurangi besarnya pengganda. Dengan kata lain, kebijakan ini merupakan segala sesuatu yang cenderung meningkatkan defisit pemerintah atau menurunkan surplus pemerintah, atau cenderung meningkatkan surplus pemerintah atau menurunkan defisit pemerintah, tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan. Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan salah satu perangkat untuk mencapai tujuan syariah yang menurut Imam Al-Ghazali termasuk peningkatan kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, kehidupan, intelektualitas, kekayaan, dan kepemilikan. Kebijakan fiskal dalam Islam antara lain meliputi yang pertama yaitu pendapatan negara. Pendapatan negara di sini yang pertama yaitu ziswaf. Yang kedua yaitu ghanimah atau harta rampasan perang. Yang ketiga yaitu jizyah atau pajak perorangan. Yang keempat yaitu kharaj atau pajak pertanian. Dan yang kelima yaitu unsur atau pajak perdagangan. Yang kedua yaitu pendapatan lain. Pendapatan lain di sini dapat berupa kafarat atau denda, atau juga orang yang meninggal yang tidak mempunyai ahli waris. Lanjut pada kebijakan yang kedua yaitu kebijakan moneter. Seperti yang kita tahu bahwa kebijakan moneter adalah kebijakan yang dikeluarkan oleh pelaku moneter atau pemerintah dengan tujuan untuk mengatur jumlah uang beredar yang ada di masyarakat sehingga membuat perekonomian menjadi lebih baik. Kebijakan moneter ada dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif dan kontraktif. Yang ekspansif di sini yaitu di mana pemerintah itu menambah jumlah uang beredar di masyarakat, seperti misalnya bank-bank yang meminjam uang kepada bank sentral, sehingga kalau misalkan mereka minjam uang kepada bank sentral kan otomatis jumlah uang yang beredar di masyarakat akan semakin meningkat. Kemudian kebijakan moneter kontraktif yaitu kebijakan moneter yang bertujuan untuk mengurangi jumlah uang beredar di masyarakat. Misalkan pemerintah menambah jumlah pajak dan juga meningkatkan suku bunga gitu. Kalau dalam moneter Islam sebenarnya tidak jauh beda dengan kebijakan moneter dalam konven. Tapi kalau dalam Islam itu, Islam tidak mengenal yang adanya suku bunga ataupun riba. Jadi dalam Islam itu ada yang pertama ada reserve ratio, yaitu suatu persentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral. Artinya dalam reserve ratio di sini yang mana bank sentral harus memegang beberapa persen dari bank-bank kecil agar jumlah uang beredar dapat stabil. Kemudian instrumen kebijakan moneter dalam Islam yang kedua yaitu ada moral suasion, yang mana bank sentral di sini membujuk para bank-bank
di bawahnya seperti bank-bank kecil itu untuk melakukan kredit kepada bank sentral. Kemudian yang ketiga ada lending ratio. Nah, dalam ekonomi Islam itu tidak mengenal istilah lending, tapi dikenal dengan istilah qardul hasan atau meminjamkan bebas bunga. Kemudian yang keempat ada refinance ratio. Refinance ratio di sini seperti pembiayaan yang bebas dari bunga, karena dalam Islam tidak mengenal istilah bunga. Kemudian yang kelima ada profit sharing ratio. Profit sharing ratio merupakan rasio bagi keuntungan. Artinya, sharing ratio di sini digunakan oleh bank sentral ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar di masyarakat. Kemudian yang keenam ada Islamic sukuk. Islamic sukuk di sini merupakan obligasi pemerintah yang dikeluarkan ketika terjadi inflasi. Pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir ada Government Investment Certificate, yang mana penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial disebut sebagai treasury bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah yang besar. Nah, intinya instrumen kebijakan moneter dalam Islam itu tidak sama tujuannya untuk mengatur jumlah uang beredar, tapi dalam Islam itu tidak mengenal istilah bunga. Sekian dari saya, langsung saja pada pemateri yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rusmiati. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme harga dalam Islam. Ya, di sini ada 3 pendapat tentang penetapan harga. Yang pertama itu menurut penetapan harga menurut Ibnu Khaldun. Di sini bagi Ibnu Khaldun harga adalah hasil dari hukum permintaan dan penawaran. Jadi, bila suatu barang langka, maka harga itu semakin naik. Jika suatu barang melimpah, maka harganya itu semakin menurun. Itu pendapat Ibnu Khaldun. Yang kedua itu penetapan harga menurut Imam Al-Ghazali. Di sini penetapan harga menurut Al-Ghazali di sini memperkenalkan teori permintaan dan penawaran juga. Tetapi di sini jika petani tidak menemukan pembelinya, maka harga dapat direndahkan, diturunkan karena petani tidak menemukan pembeli. Dan harga dapat juga diturunkan dengan menambah jumlah barang di pasar. Yang ketiga itu penetapan harga menurut Ibnu Taimiyah. Di sini menurut Ibnu Taimiyah, jika permintaan terhadap barang meningkat sementara penawaran menurun, harga akan naik. Begitu juga sebaliknya. Kelangkaan dan melimpahnya barang mungkin disebabkan oleh tindakan yang adil atau tindakan yang tidak adil. Secara umum, harga yang adil adalah harga yang tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan kezaliman sehingga merugikan salah satu pihak. Harga itu harus mencerminkan manfaat bagi pembeli dan penjualnya secara adil. Yang penjual mendapatkan keuntungan dari apa yang dia jual dan pembeli mendapatkan manfaat apa yang dia beli. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sutardi Dwi Prastio Ismail akan menjelaskan pemerintah dan jaminan ekonomi sosial dalam Islam. Jaminan sosial adalah bentuk perlindungan untuk menjamin agar seluruh rakyat mendapat kebutuhan dasar yang layak. Jaminan sosial yang diberikan oleh pemerintah antara lain adalah Jamkesmas, KIP, PBI, dan lain-lain. Pemerintah bukanlah
penanggung jawab pertama dalam menjamin kehidupan masyarakat. Akan tetapi tugas pemerintah itu datang manakala masyarakat tidak bisa mewujudkan takaful yang dikehendaki. Dalam Islam, jaminan sosial melihat pada contoh Rasulullah SAW selama masa hidupnya. Rasulullah SAW selalu menyediakan bantuan keuangan dari Baitul Mal kepada fakir miskin, lapangan kerja bagi mereka yang mampu melakukan pekerjaan, dan bantuan keuangan bagi mereka yang sakit, cacat, dan orang-orang miskin yang tidak mampu melunasinya, serta membantu fakir miskin yang datang meminta bantuannya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.